Namaku Ayu. Janda satu anak, tinggal sendiri di rumah kecil pinggir kota. Sejak suami tiada, hidupku sepi. Hingga setiap hari, ada satu suara yang paling kutunggu. Bukan suara pesan masuk, tapi suara bel rumah. Yang diikuti senyumnya Mas Ardi, kurir paket dengan jaket oranye, dan tatapan tajam yang bikin tubuhku bergetar. Awalnya, dia hanya datang membawa barang. Tapi lama-lama, dia juga membawa getaran. Tatapannya makin dalam, dan senyumku makin menggoda. Dan tanpa kami sadari, rumahku jadi saksi bisu dari hasrat yang tak lagi bisa disembunyikan. Ini bukan sekedar kisah antar paket. Ini kisah bagaimana kurir muda masuk pelan-pelan ke dalam pelukanku. Dan mungkin ke dalam hidupku. Namanya Ardi. Kurir paket, cowok biasa yang setiap hari nganterin barang ke rumah-rumah, termasuk rumahku. Ya, aku Bu Ayu. Janda, usia 34 tahun, suamiku meninggal 3 tahun lalu, dan sejak itu, aku jadi lebih sering sendiri. Tapi bukan berarti aku kesepian ya, karena setiap hari aku selalu dapat kunjungan spesial dari Mas Ardi. Badannya tinggi, kulitnya agak gelap, keringetan terus, tapi justru itu yang bikin dia kelihatan, maskulin. Hari itu, aku baru selesai mandi. Dasterku belum sempat ganti. Masih basah sedikit di bagian depan. Tipis. Dan ya, aku memang gak pakai bra. Tiba-tiba, ting tong. Aku langsung tahu. Pasti dia. Aku bukain pintu telan. Mas Ardi. Kamu lagi ya? Aku senyum manis, dan aku tahu persis. Tatapan matanya langsung jatuh ke arah dadaku. Matanya buru-buru beralih, tapi aku bisa lihat pipinya agak memerah. Aku suka tatapan seperti itu. Tatapan pria yang menahan hasrat. Ini paketnya, Bu Ayu, katanya gugup. Aku sengaja nyentuh tangannya waktu nerima paket. Hangat, kuat. Lalu aku bilang, mau masuk dulu nggak? Lagi panas ya, aku ada es teh dingin. Tapi dia cuma geleng. Wah, makasih Bu, tapi saya harus lanjut lagi. Sayang sekali, tapi aku nggak kehabisan cara. Aku senyum, lalu ku pegang kusen pintu, dan dengan nada paling manja, aku bisikan. Kalau capek, mampir ya Mas. Rumah ini selalu terbuka buat kamu. Sebelum pintuku tutup, aku sengaja jalan pelan, membiarkan dasterku sedikit tersingkap di belakang. Aku tahu dia masih berdiri di luar. Dan aku tahu, malam nanti, dia bakal mikirin aku sebelum tidur. Dan sejujurnya, aku pun begitu. Setiap malam, aku bayangkan, tangan kurir itu menggenggam tubuh janda yang kesepian ini. Hari itu, aku sengaja pesan paket kecil. Isinya sih cuma parfum. Tapi yang aku harapkan bukan isinya, tapi orang yang nganter, Mas Ardi. Dan ya, benar saja. Sekitar jam 11 siang, dering dari rumahku berbunyi. Aku senyum. Jantungku berdetak lebih kencang. Cepat-cepat aku buka pintu. Dan kali ini, aku pakai daster tipis warna merah. Yang bahannya licin, ringan, dan transparan kalau kena cahaya matahari dari samping. Dan tentu saja,
Aku masih gak pakai bra. Aku tahu persis bagaimana ekspresi Mas Ardi nanti. Dan benar saja, saat pintu terbuka, matanya langsung tertumbuk ke arah dadaku. Dia buru-buru menunduk, pura-pura sibuk buka tas paket. Tapi wajahnya merah. Lehernya terlihat tegang, dan aku tahu pria itu sedang melawan sesuatu yang ingin meledak dari dalam dirinya. Ini paketnya, Bu Ayu. Aku tersenyum. Tanganku menyentuh tangannya, seperti kemarin. Tapi kali ini, aku gak buru-buru menarik tangan itu. Mas Ardi, ini cuaca panas ya. Duh, tadi aku nyiram tanaman, dasterku basah. Ucapku sambil menarik sedikit bagian dada daster, memperlihatkan bahwa bagian itu memang sedikit lembab dan menempel ketat di kulitku. Aku lihat matanya menahan napas. Bola matanya bergerak cepat. Dan aku tahu dia tergoda. Sangat tergoda. Aduh, maaf ya kalau jadi gak sopan. Ucapku pelan, tapi nada suaraku sengaja ku buat dalam. Lembut dan sedikit menantang. Dia tergagap. Iya, gak apa-apa kok, Bu. Aku mendekat satu langkah. Mas, kalau Mas Ardi capek, mau aku pijitin gak? Badanmu kelihatan pegal. Tanganku pelan menyentuh pundaknya. Rasanya hangat, tegang, napasnya mulai berat. Tapi ia buru-buru melangkah mundur. Saya harus lanjut, Bu. Banyak yang harus diantar, katanya gugup. Aku hanya tersenyum. Tak menghalangi. Ya udah, tapi nanti malam, kalau Mas Ardi masih pegal, sini aja ya, biar aku rawat. Matanya menatapku, dalam. Lalu dia berbalik dan pergi, cepat, seperti melarikan diri dari godaan. Tapi aku tahu satu hal. Dia tidak bisa mengusir bayanganku dari pikirannya malam ini. Bayangan daster tipis merah dengan bentuk tubuh janda montok yang kesepian di baliknya. Aku akan buat dia kembali lagi, bukan hanya bawa paket, tapi juga bawa rasa yang selama ini dia tahan-tahan. Dan aku pun mulai tak sabar. Laki-laki itu makin lama, makin membuat tubuhku bergetar hanya dengan membayangkannya berdiri di depan pintu. Mungkin besok aku akan bukakan pintu tanpa daster. Malam itu, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Entah karena cuaca atau karena tubuhku yang sudah terlalu lama haus akan sentuhan laki-laki. Dan Mas Ardi, kurir paketku yang makin sering mondar-mandir ke rumah ini, selalu berhasil mengaduk-aduk imajinasiku setiap kali dia berdiri di ambang pintu. Siangnya, dia memang sempat bilang kalau punggungnya pegal. Mungkin karena kelamaan bawa motor dan tas penuh paket. Tapi aku tahu, itu adalah pintu masukku. Malamnya, aku sengaja kirim pesan ke nomor WhatsApp-nya, yang diam-diam aku simpan sejak awal. Mas Ardi, kalau pegel, kesini aja. Aku bisa bantu pijitin. Tapi syaratnya, jangan grogi ya. Dan ya, dia baca pesanku. Lama tak membalas. Tapi sekitar jam 9 malam, bel rumahku berbunyi. Aku sudah menunggunya. Dengan daster putih susu, sangat tipis, tanpa bra, dan aku hanya pakai celana dalam renda yang nyaris transparan. Rambutku terurai, dan tubuhku wangi oleh parfum vanila lembut. Saat ku buka pintu, kulihat dia berdiri, kikuk dengan wajah kemerahan. Aku cuma sebentar ya, Bu Ayu. Gak enak malam-malam, katanya sambil menunduk.
Aku hanya tersenyum. Lalu aku pegang tangannya dan tarik masuk pelan. Namaku Ayu, Mas. Jangan panggil ibu-ibu terus. Biar malam ini terasa lebih dekat. Dia tersenyum gugup dan akhirnya duduk di sofa. Bajunya aku buka pelan, hanya bagian jaketnya. Kulihat punggungnya memang agak tegang, otot-ototnya kaku. Tapi nafasku justru mulai tak beraturan, melihat kulit prianya dari dekat. Tanganku mulai memijat pundaknya. Pelan, dengan minyak hangat. Jemariku menekan lembut, naik turun ke bagian leher, lalu ke punggung bawah. Dia mulai mendesah pelan. Tak bersuara, tapi tubuhnya mulai bergidik. "Enak, Mas," bisikku di telinganya. Sengaja aku dekatkan wajahku ke lehernya. Dadaku menyentuh bahunya. Sengaja. Sengaja ku biarkan dia merasakan bagaimana rasanya disentuh janda montok yang sudah lama sendiri. Tangannya mulai mengepal. Nafasnya berat. Tapi dia masih diam. Masih berusaha menahan. Aku makin menggoda. "Mas Ardi, tahu nggak? Aku udah lama nggak mijitin laki-laki. Baru kali ini, tanganku bisa menyentuh yang sekeras ini," ucapku, sambil menyentuh bagian lengannya dan turun pelan ke perutnya. Dia menoleh pelan. Matanya menatapku. Dan untuk pertama kalinya, pandangan itu tidak lagi malu-malu. Kami diam, tapi tubuh kami bicara. Dan sebelum dia pergi malam itu, aku sempat membisikkan satu kalimat ke telinganya. "Besok, kamu antar paket jam berapa? Soalnya, aku pengen lihat kamu lebih dari sekadar kurir." Dia hanya menatapku, tak menjawab. Tapi aku tahu, tubuhnya sudah jauh lebih jujur dari mulutnya. Dan malam itu, saat pintu tertutup, aku pun menyandarkan diri ke sofa, menyentuh leherku sendiri yang hangat, dan berbisik kecil. "Mas Ardi, kamu mulai masuk ke dalam pikiranku." Sore itu, langit mendung, dan hujan tipis mulai turun. Jalanan sepi, basah, dingin. Tapi entah kenapa, hatiku justru terasa hangat. Ada yang kutunggu sore ini. Dan ya, seperti biasa, bel rumahku berbunyi. Aku langsung tahu itu Mas Ardi. Kurir muda itu kini datang nyaris setiap hari. Seolah tak pernah kehabisan alasan untuk mengantar paket. Tapi sore ini, ekspresinya berbeda. Dia tampak bingung. Memegang 2 paket, menoleh ke kanan dan ke kiri. "Aduh, Mbak Ayu, ini kayaknya paketnya salah. 1 buat nomor 7, 1 lagi buat nomor 9. Tapi tadi aku langsung masuk ke sini karena keburu hujan." Aku tersenyum simpul, melihat rambutnya sedikit basah. "Ya udah, kamu masuk dulu. Keringin badan, kasihan." Dan sebelum dia sempat protes, aku tarik tangannya. Kali ini bukan ke ruang tamu, tapi langsung kubawa ke dalam, ke kamarku. Dia agak terkejut. Ini bukan tempat biasanya ya?" Aku tertawa kecil. Namanya juga salah masuk. Ya udah sekalian aja salah kamar. Kamar itu hangat. Wanginya harum bunga melati dan parfum tubuhku yang manis. Lampu temaram, spray warna merah. Dindingnya berhiaskan foto-foto klasik. Dan aku hanya mengenakan kimono tipis berbahan satin
dengan belahan dada sangat rendah. Dalamnya, tak ada apa-apa. Mas Ardi berdiri kaku, seolah tubuhnya membeku di antara hawa dingin hujan dan panas yang mulai merambat dari dalam dirinya sendiri. Aku duduk di pinggir ranjang, menyilangkan kaki pelan. Kimono tipis itu tersibak, dan pahaku yang putih tersorot cahaya lampu. Kalau udah kadung basah, Mas, ya udah buka aja jaketnya, keringin dulu. Mau aku bikinin teh? Dia mengangguk tanpa suara. Tangannya membuka jaket oranye yang basah. Kaos dalamnya ikut sedikit menempel di tubuh, membentuk otot-otot dadanya yang menggoda. Aku berdiri, berjalan perlahan ke arahnya. Lalu, kuambil jaketnya dari tangannya. Sengaja menyentuhnya lebih lama dari seharusnya. Jari-jariku menyentuh kulit tangannya. Lalu bergeser ke lengan dan naik ke pundak. Dia menatapku. Nafasnya mulai berat. Aku suka Mas Ardi datang ke rumah ini tiap hari. Rasanya rumah ini jadi hidup lagi. Bukan cuma karena paketnya, tapi orangnya juga bikin jantungku deg-degan. Bisikku pelan, sangat pelan, hampir seperti desahan. Dan tiba-tiba listrik padam. Gelap. Kami hanya berjarak beberapa sentimeter dalam kegelapan yang membakar. Hanya ada suara hujan dari luar dan detak jantung kami berdua. Aku takut gelap, ucapku, sambil merapatkan tubuh ke dadanya. Dia diam, tapi tangannya kini tak lagi ragu. Ia menahan pinggangku, dan aku bisa merasakan tubuhnya mulai merespon sentuhanku. Dalam kegelapan itu, aku tahu kurir muda itu telah melangkah lebih dalam ke dalam duniamu, Ayu. Dunia janda yang kesepian, yang setiap pelukannya menyimpan hasrat bertahun-tahun, yang siap menyala hanya dengan satu sentuhan. Gelap, sunyi. Tapi dada kami bergemuruh seperti ada badai yang tertahan. Aku masih dalam pelukan Mas Ardi. Di kamar yang hanya diterani cahaya samar dari jendela. Di luar, hujan belum berhenti, dan aku juga belum ingin melepaskan pelukan ini. Tubuhku menempel erat ke dadanya. Jantungnya berdetak kencang. Tapi bukan karena takut gelap, bukan karena salah antar paket, melainkan karena ada rasa yang tak bisa lagi disangkal. Tanganku menyentuh dadanya. Bukan dengan kasar, tapi dengan pelan. Lembut, menyapu kaos tipisnya yang basah dan menempel di kulit. Aku bisa rasakan panas tubuhnya dari balik kain. Lalu tiba-tiba, jemarinya, yang tadinya ragu, kini menyentuh punggungku. Gerakannya pelan, seperti tak sengaja, tapi tak ada yang benar-benar tanpa maksud. Dan aku hanya diam, membiarkan tangan itu menjelajah. Dari punggung, turun ke pinggang, lalu ke sisi luar pahaku. Aku menahan nafas. Daster tipis yang kupakai seakan tak lagi berguna menutupi lekuk tubuhku. Bu, Ayu, bisiknya pelan. Suaranya bergetar, tapi tubuhnya tak menjauh. Aku menatap matanya di kegelapan, samar, tapi jelas ada gejolak di sana. Aku juga manusia, Mas. Jangan tahan kalau memang ingin menyentuhku, bisikku. Dan saat itulah tangannya menyentuh pinggulku. Lebih mantap, lebih hangat. Aku balas menyentuh dada bidangnya, lalu naik ke tengkuknya, menariknya lebih dekat. Hanya beberapa sentimeter dari bibirku, dia berhenti. Napas kami bertabrakan. Tapi aku tak ingin menunggu. Bibirku menyentuh pipinya, lalu turun ke leher, dan tangannya kini tak hanya memegang pinggangku. Dia memelukku, erat, menahan tubuh montokku seakan takut lepas.
Kimono tipis yang kupakai perlahan terbuka, sengaja. Dan saat kulit kami bersentuhan, saat dadaku yang besar menyentuh dadanya langsung, aku tahu batas antara kurir dan pelanggan sudah terhapus. Malam itu, aku bukan lagi Bu Ayu yang kesepian. Aku adalah wanita yang ingin dicintai, disentuh, dimiliki, dan Mas Ardi kini bukan cuma sekadar pengantar paket. Dia lelaki yang secara tak sengaja telah masuk terlalu dalam. Malam itu, langit menangis lebih deras dari biasanya. Petir sesekali menyambar, menerangi kamarku yang temaram. Tapi bukan suara hujan yang paling menggetarkan tubuhku malam itu. Melainkan degup jantung lelaki yang tidur hanya sejengkal dariku. Mas Ardi. Iya, dia tidur di kamarku malam ini. Bukan karena aku memintanya, tapi karena dia tak sanggup pulang. Bu Ayu, boleh aku di sini aja malam ini? Hujannya deras banget. Aku hanya mengangguk, tanpa kata. Tapi dalam hati, aku senang. Sudah lama, sangat lama, aku tidak ditemani lelaki di kamar ini. Mas Ardi merebahkan tubuhnya di sisi ranjang, masih dengan kaos basah dan celana jeans. Sementara aku hanya mengenakan lingerie tipis warna hitam. Hadiah dari sahabatku saat aku resmi menjanda. Kupalingkan tubuhku menghadap ke arahnya. Dalam cahaya lampu tidur yang redup, aku bisa melihat dadanya yang naik turun perlahan. Matanya terpejam, tapi aku tahu dia tidak benar-benar tidur. Tanganku terulur, menyentuh lengannya. Dia membuka mata. Tatapannya menahan sesuatu. Mbak Ayu, aku gak enak tiduran bareng begini. Aku tersenyum nakal. Lagi pula, malam Jumat. Katanya sih, banyak yang ngalamin mimpi basah. Dia tertawa kecil. Tapi tubuhnya kaku. Aku mendekat. Sangat dekat. Hingga dada besar milikku menyentuh lengannya. Dan aku bisa rasakan tubuh mudanya mulai bereaksi. Dia menelan ludah. Panik, tapi tak bergeser. Aku berbisik di telinganya. Kamu takut mimpi? Atau takut kalau mimpimu jadi kenyataan, Mas? Dan tangan lembutku mulai menjelajah, menyentuh perutnya yang rata, naik ke dada, lalu ke lehernya, pelan, tapi pasti. Dia menutup mata, menggenggam sprei, dan tubuh kami saling mendekat tanpa aba-aba. Dada montokku kini menempel di dadanya. Kakinya mulai merapat ke pahaku yang terbuka. Lingereku nyaris tak lagi menyembunyikan apapun. Aku mencium lehernya. Bibirku menyapu kulitnya yang hangat. Dan malam Jumat itu, bukan hanya hujan yang basah, tapi seluruh tubuh kami. Oleh peluh, oleh rasa, oleh gejolak yang sudah terlalu lama tertahan. Mas Ardi tak lagi hanya kurir di mataku. Dia lelaki muda yang membuat tubuh jandaku bergetar lagi. Dan aku bukan lagi sekadar pelanggan di matanya. Malam itu, kami tenggelam dalam keheningan yang sangat liar. Pagi harinya, sinar matahari masuk perlahan dari celah jendela.
Udara masih terasa lembab sisa hujan semalam. Tapi ada satu hal yang masih menempel di tubuhku, yaitu aroma lelaki muda yang tidur bersamaku malam itu. Mas Ardi sudah duduk di pinggir tempat tidur, mengenakan kaos putih bersih yang baru kuberikan, rambutnya agak acak-acakan, tapi wajahnya tetap polos dan menggemaskan. Aku berdiri di dekat jendela, hanya mengenakan jubah mandi tipis warna peach. Tanpa dalaman, tanpa bra, tubuhku yang montok masih terasa geli dan bergetar tiap mengingat apa yang terjadi semalam. Dia menatapku dari belakang. Aku bisa merasakan tatapannya dari pantulan cermin di lemari. Maaf ya Bu Ayu, semalam itu aku membalikan badan perlahan. Langkahku pelan tapi penuh maksud. Sst, bisikku. Aku berjalan mendekat, lalu duduk di sebelahnya. Sangat dekat, hingga pahaku menyentuh pahanya. Tanganku naik ke pipinya yang mulai memerah. Kamu gak salah, Mas. Kamu bikin aku ngerasa hidup lagi. Matanya tak bisa lepas dari dadaku yang menonjol di balik kain tipis. Aku tahu dia masih menahan, tapi tubuhnya tak bisa berbohong. Aku berdiri dan berjalan menuju lemari pakaian. Tapi saat aku membuka pintu lemari, tiba-tiba lemari kayu besar itu bergoyang hebat. Aku refleks terkejut, tubuhku oleng, dan Mas Ardi langsung berdiri dan menangkapku dari belakang. Tangannya melingkar di pinggangku, dadaku tertahan di dadanya, dan tangan kanan kami bertemu di depan perutku. Napas kami saling menempel. Bu, hati-hati, bisiknya pelan. Tapi saat aku menoleh ke belakang, bibir kami hanya tinggal sejengkal. Aku tak bisa menahan, aku memejamkan mata, dan bibirnya mendarat di bibirku. Lembut, pelan, lalu menjadi lebih dalam, lebih panas. Aku merintih pelan dalam ciuman itu, dan dalam posisi berdiri di depan lemari itu, kami kembali terbakar. Punggungku menyentuh pintu lemari, dan tubuhnya mendorongku lembut dari depan. Tangan besar itu kini memegang pinggulku lagi, dan dengan canggung tapi penuh hasrat, dia meraih tali jubah mandiku. Aku tersenyum dalam kecupan kami, lalu kubisikkan, "Kamu pikir cuma paket yang bisa dibuka, Mas? Aku juga siap kamu buka." Siang itu, cuaca di perumahan panas sekali. Tapi yang membara bukan cuma matahari, melainkan aku dan Mas Ardi yang datang lagi. Membawa satu paket kecil dan satu rasa yang makin besar. Aku yang membuka pintu dengan daster ketat warna putih. Tanpa bra, tanpa dalaman, cuma daster yang lengket di tubuh karena keringat. "Ada paket buat Bu Ayu." Suaranya agak serak. Entah karena udara panas, atau karena tatapannya yang jelas menyapu dari dadaku, pinggang, sampai paha. Aku tersenyum. "Kamu nanter paket terus. Tapi kamu tahu kan, Mas? Paket yang paling aku tunggu itu kamu." Mas Ardi menelan ludah. Tangannya bergetar saat menyerahkan paket. Aku menarik tangannya masuk ke dalam rumah, menutup pintu dan menatapnya dalam. Tapi belum sempat kami masuk ke kamar, terdengar suara dari luar. "Bu Ayu!" Suara Mbak Rimi, tetangga sebelah. Langsung aku dorong Mas Ardi ke balik pintu dapur. Aku keluar lagi, berpura-pura menyalakan kipas sambil senyum-senyum. Mbak Rimi, ada apa?" "Loh, saya tadi lihat Mas Ardi masuk ya, nanter paket." Aku tersenyum manis, sedikit nakal. "Iya, tapi kayaknya bukan cuma paket yang dia anter." Mbak Rini terdiam. Mulutnya terbuka sebentar, lalu tertawa kecil. "Kamu ya Ayu, dasar janda bahaya." Aku hanya menutup mulut sambil tertawa. Setelah dia pergi, aku langsung tarik Ardi keluar dari dapur. "Kamu denger kan, tetangga udah mulai curiga.
Dia terlihat khawatir. Tapi aku mendekat. Tanganku menyentuh dadanya. Tapi tahu nggak, makin banyak yang tahu, makin deg-degan rasanya. Kami tertawa kecil. Lalu aku mencium bibirnya pelan. Dan di ruang tengah siang itu, kami kembali terbakar. Dasterku naik, tubuhku menempel ke kursi rotan. Mas Ardi seperti tak bisa menahan diri. Tangannya menjelajah tubuhku lagi. Dan kali ini, lebih dalam, lebih berani, lebih liar. Dia membisikkan. Aku nggak tahu kenapa. Tapi tiap kali lihat Bu Ayu, aku nggak bisa nahan. Aku mencengkeram tengkuknya. Nafasku berat. Jangan nahan, justru aku pengen kamu lepasin semua, Mas. Dan siang yang panas itu, jadi lebih panas dari biasanya. Tubuhku dan tubuhnya berkeringat. Tapi kami tak peduli. Kami saling menelan, saling memeluk, saling membuka semua yang seharusnya disembunyikan. Hari itu, langit mendung, udara terasa berat. Entah kenapa, sejak bangun pagi hatiku seperti kosong. Sudah 2 hari Mas Ardi tak datang. Tak ada paket, tak ada pesan, tak ada kabar. Dan aku mulai gelisah, mulai rindu. Tiba-tiba, tepat pukul 4 sore, bel rumah berbunyi. Aku berlari kecil ke depan pintu, dan begitu kubuka, ya benar, itu Mas Ardi. Dia berdiri di sana, jaket oranye masih melekat di tubuhnya. Tapi wajahnya terlihat beda, lebih serius, lebih dalam. Bu Ayu, ini paket terakhir saya ke sini. Hatiku seperti ditusuk, mulutku tak bisa bicara. Dia menyerahkan satu kotak kecil, bungkus coklat. Tanganku gemetar saat menerimanya. Kenapa terakhir? Tanyaku pelan. Mas Ardi menarik napas dalam. Besok saya pindah tugas, Bu. Keluar kota. Mungkin agak lama. Aku tak menjawab, hanya menatap matanya. Dan dalam diam itu, tubuhku mulai bergerak sendiri. Aku melangkah maju. Tanganku menyentuh dadanya. Aku belum siap ditinggal. Dia tak berkata apa-apa, tapi matanya bicara. Matanya bicara tentang rindu yang sama. Aku menariknya masuk. Kali ini tak banyak kata, hanya desahan, hanya nafas berat. Dan satu pelukan hangat yang berlanjut ke ciuman panas di tengah ruang tamu yang jadi saksi semua rasa. Tanganku membuka jaketnya. Tubuhnya masih hangat, masih mengundang. Bibirnya mencium leherku, dadaku, hingga membuatku mengerang lirih. Tubuhku menempel di dinding. Dasterku melorot perlahan. Aku nggak mau kehilangan kamu, Mas. Bisikku di sela-sela nafas. Dia hanya menjawab dengan pelukan lebih dalam. Tangannya memelukku dari belakang, mencium pundakku, dan membisik. Kalau ini terakhir, biar aku buat kamu ingat selamanya. Dan dia melakukannya. Di atas meja makan, di lantai dapur, bahkan di bawah shower kamar mandi. Semua sudut rumah jadi tempat kami melepas rindu. Kami membakar semua kenangan. Dengan keringat, suara, dan pelukan yang mengguncang. Hingga malam tiba, kami terbaring di sofa, telanjang, tubuh basah oleh air dan peluh, napas masih belum stabil. Mas Ardi menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku nggak akan lupa Bu Ayu. Janda paling montok, paling menggoda, dan paling aku sayang. Aku mencium keningnya. Aku juga nggak akan lupa.
kurir paket yang mengantarkan lebih dari sekedar barang, tapi rasa, cinta, dan gairah. Dan malam itu, kami tertidur dalam pelukan terakhir, namun dengan kenangan yang tak akan pernah berakhir.